Perkenalkan, nama saya Dewayu Permatasari dari Prodi TI Angkatan 2020. Saat ini, saya baru saja menyelesaikan praktek magang saya sebagai sistem analis di perusahaan PT Takanan. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai desain perencanaan program magang untuk posisi sistem analis di PT Otakanan. Namun, sebelum membahas mengenai desain perencanaan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program magang yang telah saya jalani sebagai sistem analis ini, beserta informasi singkat mengenai perusahaannya. Tentang perusahaan, PT Otakanan atau OKA didirikan pada 21 Desember 2009 di Sidoarjo. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Januari 2010. Perusahaan ini berfokus di bidang teknologi digital, mencakup pengembangan website, aplikasi, desain multimedia, digital marketing, dan edukasi. Dengan meyakinkan bahwa ide kreatif adalah kunci untuk solusi digital yang menarik, PT Takanan terus mendorong talenta kreatif dan inovasi. Perusahaan memiliki tim berpengalaman yang menciptakan solusi digital inovatif untuk kebutuhan bisnis klien. PT Takanan berkomitmen memberikan hasil terbaik menggunakan teknologi terkini dan menjaga standar kualitas. Perusahaan membangun hubungan kuat dengan klien, melibatkan mereka dalam setiap tahap proyek, dan berusaha mencapai kesuksesan bersama. Sejak awal, perusahaan menunjukkan semangat untuk berbuat lebih dan terus berkembang, yakin bahwa ide-ide revolusioner akan memperkuat pertumbuhan dan keberhasilan di masa depan. Kegiatan yang dikerjakan saat magang. Dalam kegiatan magang mandiri, PT Otakanan menyediakan 5 posisi bagi mahasiswa magang, termasuk sistem analis, front-end web, back-end developer, mobile development, dan UI UX. Fokus proyek magang saat ini adalah pengembangan website kursus online atau e-course dengan domain kursusonline.com. Sebagai sistem analis, saya bertanggung jawab untuk bertugas seperti user story, sitemap, fitur diagram, BPMN proses, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, ERD, dan use case scenario. Saya bertugas pada pembuatan use case scenario untuk website e-course yang dikembangkan oleh PT Otakanan. Tentang sistem analis. Seorang sistem analis memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi sistem informasi perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar teknis, dan menangani modifikasi serta peningkatan performa perangkat lunak. Tugasnya melibatkan identifikasi masalah, memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi perangkat lunak, dan memperhatikan potensi kerusakan atau bug. Dalam desain sistem, seorang sistem analis berperan dalam memahami sifat dan interaksi komponen atau subsistem. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik diperlukan untuk bekerja sama dengan rekan sistem analis dan developer guna memastikan sistem berjalan sesuai aturan perancangan. Tugas umum seorang sistem analis melibatkan pemeriksaan, peningkatan, dan pemeliharaan aplikasi teknologi perusahaan. Peluncuran perangkat lunak untuk meningkatkan alur kerja, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk developer dan spesialis jaminan kualitas. Dalam praktik magang mandiri di PT Otakanan, proyek yang sedang dilakukan melibatkan modifikasi dan peningkatan pada website kursus online, yaitu kursusonline.com. Dengan tim sistem analis bertanggung jawab melakukan evaluasi sesuai tugas dan aturan perencanaan sistem. Pekerjaan sistem analis dalam pengerjaan proyek magang. Pekerjaan seorang sistem analis dalam proyek pengembangan website kursusonline.com melibatkan beberapa tugas sebagai berikut. 1. User story merupakan deskripsi kebutuhan sistem dalam bahasa natural yang mudah dipahami oleh end user.
Bahasa Inggris umumnya dipilih karena sifatnya yang global. 2. Sitemap. Sebuah file yang berfungsi sebagai peta sebuah halaman dalam website. Formatnya dibuat dalam bentuk XML untuk membantu navigasi pengunjung dan sistem AI Google. 3. Fitur diagram. Representasi grafis dari fitur model yang menunjukkan fitur terstruktur secara hierarkis dari produk. Fitur direpresentasikan sebagai node dan hubungan antar fitur sebagai link. 4. Proses bisnis BPMN. Notasi grafis yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses bisnis dirancang untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan di antara peserta. 5. Use case diagram. Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem, mendeskripsikan interaksi antara aktor dan sistem, serta fungsi yang ada di dalam sistem. 6. Activity diagram. Rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan dengan komponen seperti initial state, final state, activity, decision, merge, transition atau association, dan synchronization. 7. Diagram sequence. Menjelaskan bagaimana suatu operasi dilakukan berdasarkan waktu, menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dijalankan sebagai respon dari sebuah event. 8. Entity Relationship Diagram atau ERD. Model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan struktur logis basis data berbasis grafis. 9. Use case scenario. Dokumentasi kebutuhan fungsional sistem, menjelaskan aktor yang melakukan prosedur dalam sistem dan merinci respon sistem terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Website yang sedang dikerjakan. Kursusonline.com dikembangkan oleh PT Otak Kanan, adalah platform Learning Management System atau LMS online yang berfokus pada pengembangan individu. Platform ini menjadi tujuan bagi mereka yang ingin belajar keterampilan baru dan mencapai potensi penuh mereka. Kursusonline.com menawarkan berbagai kursus online untuk memenuhi kebutuhan dan minat pengguna, mulai dari teknologi, digital marketing, keterampilan, seni kreatif, hingga profesi. Platform ini berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dengan bekerja sama dengan mentor dan instruktur berpengalaman, memberikan fleksibilitas akses, dukungan personal, dan komunitas belajar. Pengguna yang menyelesaikan kursus akan menerima sertifikat untuk meningkatkan prospek karir mereka. Penerapan sistem analis pada proyek. Dalam pengembangan website kursusonline.com oleh PT Otak Kanan, peran sistem analis sangat penting. Sistem analis terlibat dalam analisis proyek dengan tugas yang dibagi menjadi user story, sitemap, fitur diagram, proses bisnis BPMN, use case diagram, diagram sequence, entity relationship diagram atau ERD, dan use case scenario. Dalam tim sistem analis, masing-masing mahasiswa bertanggung jawab atas bagian analisis kebutuhan website, dan saya berfokus pada use case scenario. Proses ini melibatkan pembuatan dokumentasi terhadap kebutuhan fungsional sistem, mendeskripsikan aktor-aktor dan respon sistem terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Sekian penjelasan singkat mengenai program magang di perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain perencanaan program magang yang telah saya jalani. 1. Tujuan magang. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang peran seorang sistem analis dan keterampilan analisis sistem. Melibatkan peserta magang dalam proyek pengembangan website kursusonline.com untuk mempraktikkan konsep-konsep yang dipelajari, sesuai dengan bagian-bagian yang telah dibagikan kepada masing-masing mahasiswa. 2. Struktur dan durasi. Durasi magang yaitu 4 bulan, struktur magang.
Bulan 1-2, proses magang berfokus pada pengerjaan proyek esensi. Bulan 3-4, proses magang mulai berfokus pada proyek khusus online. Partisipasi aktif dalam proyek pengembangan dengan fokus pada user story, sitemap, fitur diagram, BPMN proses, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, IRT, dan use case scenario. 3. Penempatan magang. Peserta magang ditempatkan dalam tim sistem analis, dilibatkan secara langsung oleh perusahaan dalam proyek pengembangan website kursusonline.com. 4. Mentor dan pembimbing. Setiap peserta magang akan memiliki mentor dan pembimbing dari tim sistem analis PT Otak Kanan. Mentor akan memberikan bimbingan, memberikan umpan balik, dan membantu peserta magang memahami tugas mereka. Namun, pada kasus peserta magang mandiri, mentoring dan pengawasan didapatkan melalui perantara mahasiswa peserta magang MSIP dari kementerian. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang ada di kantor, sehingga peserta magang mandiri tidak dapat menghadiri praktik magang secara offline setiap saat. 5. Evaluasi dan umpan balik. Yang pertama, evaluasi berkala terhadap progres peserta magang. Yang kedua, sesi umpan balik untuk membantu peserta magang memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan yang diberikan oleh pembimbing magang. 6. Proyek magang. Peserta magang akan terlibat dalam proyek pengembangan website kursusonline.com dengan fokus pada analisis sistem. Tugas mereka melibatkan user story, sitemap, fitur diagram, BPMN proses, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, IRT, dan use case scenario, di mana tugas-tugas tersebut dibagikan kepada masing-masing mahasiswa peserta magang pada bagian sistem analis secara merata. 7. Rencana pengembangan pribadi. Membantu peserta magang merancang rencana pengembangan pribadi untuk memperkuat keterampilan analisis sistem mereka dan merencanakan langkah-langkah karir berikutnya. 8. Monitoring dan pemantauan. Memastikan adanya sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa peserta magang mendapatkan pengalaman yang bermakna dan sesuai dengan tujuan magang. Pengalaman secara langsung di lapangan yang tidak dapat diperoleh di lingkungan kampus. 9. Kebijakan dan prosedur. Memberikan peserta magang pemahaman mendalam tentang kebijakan dan prosedur perusahaan terkait dengan proyek dan tugas analisis sistem website yang sedang dikembangkan, yaitu kursusonline.com. Kesimpulan, melalui pengalaman magang sebagai sistem analis di PT Otak Kanan, saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga wadah pertumbuhan pribadi dan profesional. Magang ini memberikan wawasan mendalam tentang teknologi digital dan pengembangan website, salah satunya kursusonline.com. Desain perencanaan magang terfokus pada proyek website, memberikan struktur yang terorganisir dengan tujuan jelas. Penempatan di tim sistem analis, mentor dan pembimbing yang berpengalaman, serta evaluasi berkala. Harapannya, desain perencanaan magang ini akan memberikan manfaat nyata, mempersiapkan peserta magang untuk menjadi profesional yang kompeten di bidang teknologi digital. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih, have a nice day.